Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masuk ke pertemuan 12. Jadi kita akan membahas mengenai push down automata atau yang disingkat sebagai PDA. Oke, ini langsung saja ke mekanisme kerja PDA. Jadi kalau mesin PDA ini merupakan mesin otomata dari bahasa bebas konteks. Kalau sebelumnya kita mempelajari mengenai FSA, mesin FSA itu memiliki kemampuan memori yang terbatas. Nah, beda dengan PDA, PDA ini didefinisikan sebagai sebuah tempat penyimpanan yang tidak terbatas berupa stack atau tumpukan. Gitu. Jadi, stack adalah kumpulan elemen-elemen sejenis dengan sifat penambahan elemen dan pengambilan elemen melalui suatu tempat yang disebut top of stack. Jadi, dalam suatu stack atau tumpukan, kita sebelumnya sudah mempelajari mengenai LIFO dan FIFO. Nah, stack ini termasuk ke dalam LIFO, last in, first out. Jadi, yang terakhir masuk, dia akan menjadi yang akan pertama keluar. Contohnya seperti dalam kita menumpuk buku, gitu. Jadi tumpukan terakhir itu akan menjadi akan berada di paling atas, gitu. Jadi tumpukan buku terakhir itu akan berada di paling atas dan tumpukan teratas itulah yang akan pertama kali bisa keluar, gitu. Maka itu tadi adalah mekanisme basic dari stack atau tumpukan. Jadi dalam sebuah stack ini punya yang dinamakan sebagai top of stack atau puncak stacknya. Jadi pengambilan dan penambahan elemen itu nantinya akan melalui top of stack ini. Oke, dalam PDA atau push down automata ini akan ada dikenal dua operasi. Yang pertama adalah operasi pop, yang kedua adalah operasi push. Operasi pop itu adalah mengambil. Jadi kalau operasi pop itu kita mengambil elemen dari tumpukan. Sedangkan operasi push kita akan memasukkan elemen ke dalam tumpukan, gitu. Jadi ada dua operasi dalam PDA, yang pertama pop, yang kedua push. Nah, ini ada contoh dari sebuah stack. Jadi kita punya stack itu dengan elemen A, D, E. Yang pertama kali masuk otomatis adalah E. E pertama masuk, kemudian ditumpuk oleh D, ditumpuk lagi terakhir oleh A. Jadi A ini adalah yang terakhir masuk, tapi dia yang pertama keluar. Ini adalah tumpukan. Kemudian jika tumpukan ini diberikan operasi pop, maka otomatis yang akan diambil itu adalah yang paling atas atau puncak stacknya, gitu. Jadi A diambil, maka gambar stacknya menjadi D dan E. Jadi kalau operasi pop itu tidak bisa kita mengambil E dulu atau D dulu, itu nggak bisa. Jadi kalau operasi pop itu harus yang paling atas dulu yang terambil, gitu. Kemudian di sini setelah dilakukan operasi pop, kemudian kita lakukan operasi push. Nah, kalau push perlu didefinisikan elemen apa yang di-push. Di sini disebutkan push B. Maka kita memasukkan elemen B ke dalam tumpukan yang tadi. Tadinya ada D, E, kemudian diberikan push B, maka menjadi B, D, E. B-nya adalah menjadi top stack. Jika nanti diberikan operasi pop lagi, maka B akan keluar. Gitu. Ini adalah mekanisme kerja dari sebuah stack atau tumpukan. Nah, kemudian di sini ada tuple-tuple pada PDA. Jadi, pada PDA ini terdapat 7 tuple.
Di antaranya ada key, himpunan state, kemudian ada sigma, himpunan simbol input, kemudian ada simbol tumpukan atau stake, kemudian ada fungsi transisi, state awal, state akhir, simbol awal tumpukan. Kurang lebih hampir sama dengan tupel-tupel pada materi sebelumnya, yang membedakan hanya pada simbol tumpukan. Fungsi transisinya didefinisikan sebagai delta, simbolnya segitiga, dan di sini ada simbol awal tumpukan. Jadi simbol awal tumpukan ini yang menjadi awal dari stake gitu. Jadi setiap stake itu awalnya, kalau tupelnya seperti ini, maka nanti z-nya itu didefinisikan sebagai apa, itu yang akan menjadi awal dari tumpukan atau yang paling bawah nantinya. Kita langsung masuk ke dalam contoh kasus atau contoh soal. Di sini sudah diketahui tupel-tupel dari PDA. Key ada key 1, key 2, ini sebuah state. Kemudian inputannya AB, kemudian tumpukannya elemen. Ini adalah elemen tumpukan. Jadi elemen yang bisa ditumpuk itu ada A, B, dan Z. Kemudian S ini adalah state awal, Q1 final state-nya Q2, dan simbol awal tumpukannya adalah Z. Maka nanti yang menjadi awal tumpukan adalah Z. Yang ada di paling bawah itu adalah Z. Yang pertama kali ditumpuk itu adalah Z. Maksudnya seperti itu. Nah, di sini ada fungsi-fungsi transisi dari PDA. Jadi dilambangkan dengan delta, simbolnya segitiga. Q1 MTZ sama dengan Q2Z. Nah, ini cara membaca fungsi transisinya adalah Q1 ini itu adalah state Q1. Jadi state Q1 awal, jadi awalnya adalah kondisi sebelumnya atau kondisi awalnya state Q1. Yang ada di tengah adalah inputannya, jadi Q1 dengan input empty, top stake-nya adalah Z, itu akan berubah atau ini kan state itu adalah sebuah keadaan ya. Jadi keadaannya akan berubah menjadi state-nya Q2. Lalu jika di sini ada Z saja, itu tetap tidak ada push, tidak ada pop gitu. Jadi dia tetap elemennya. Nah, kemudian jika di sini ada Q1 AZ sama dengan Q1 A besar Z besar. Nah, ini membacanya adalah state Q1 dengan input A. Kemudian di sini ada tumpukan sebelumnya atau tumpukan di keadaan awalnya. Sama dengan ini menjadi. Jadi dari Q1 dia tetap menjadi Q1. Kemudian jika Q1 diinput dengan A, maka di sini AZ. AZ ini berarti dia mendapatkan push A. Gitu. Jadi dia akan menambahkan push A ke dalam tumpukan. Nah, jika di sini hasilnya adalah Q1 empty, maka Q1 dengan input B, kemudian elemen tumpukan awalnya adalah A, sama dengan Q1 empty. Nah, kalau empty, ini berarti dia akan melakukan operasi pop, mengambil elemen. Elemen apa yang diambil? Otomatis elemen yang ada di paling atas atau top of stake-nya. Nah, ini ada sebuah soal, diketahui tupel-tupelnya seperti ini. Lalu yang diminta adalah apakah string ABBA bisa diterima oleh mesin PDA yang seperti ini. Oke, ini ada penyelesaiannya. Jadi cara menyelesaikannya, yang pertama kita definisikan dulu state awalnya Q1, top stake-nya Z.
Nah, ini didapat dari mana? Didapat dari sini. State awalnya adalah Q1. Kemudian Z ini tadi adalah simbol awal tumpukan atau top stack-nya. Nah, simbol awal tumpukannya adalah Z. Maka dimulai dari state awal Q1, top stack-nya Z. Jadi Z di sini menjadi top stack karena belum ada apa-apa yang lain. Nah, di sini Z sama dengan Z. Kalau di sini Z sama dengan A, maka di sini juga A, gitu. Nah, kemudian kalau sudah kita definisikan Q1 top stack Z, kita gambarkan. Jadi kalau menyelesaikan PDA, ini harus dengan gambarnya juga. Gitu. Jadi state awal Q1, kemudian top stack Z, kita sudah dapat gambarnya seperti ini. Kemudian input string A. Nah, input string A ini didapatnya dari mana? Dari soal, karena yang diminta adalah A, B, B, A. Maka A dulu yang diinput, setelah itu B, setelah itu B, setelah itu A. Maka inputannya yang pertama A. Nah, menjadi state awalnya Q1. Maka di sini Q1 dengan input A yang diminta di soal A, B, B, A, awalnya adalah A, Q1 A, kemudian state sebelumnya Z. Jadi Q1 A, Z. Nah, ini kita udah dapat nih kondisi awalnya Q1 A, Z. Kita lihat lagi di soal, kita cari mana yang Q1 A, Z. Q1 A, Z. Ketemu nih di baris yang kedua, transisi dari Q1 AZ sama dengan Q1 A besar Z besar. Maka di sini Q1 AZ sama dengan Q1 A besar Z besar. Nah, kalau dia A besar Z besar seperti ini, A ini adalah elemen yang akan dimasukkan ke dalam tumpukan. Jadi, kalau menemukan operasi AZ atau BZ, berarti dia push yang ada di variabel pertamanya. Gitu. Jadi, di sini AZ, maka dia push A. Z di sini menyatakan elemen sebelumnya. Kan elemen sebelumnya Z. Maka dia setelah Z akan mendapatkan push A. Maka gambarnya menjadi seperti ini. Jadi setelah Z dilakukan push A, A-nya ada di atas Z. Jadi sekarang top stack-nya adalah si A. Nah, kemudian string A sudah, kita lihat lagi di soal, A sudah, sekarang B. Input string B dengan tumpukan A. A ini dapat dari mana? Dari sebelumnya. Sebelumnya top stack-nya adalah A. Nah, maka sama seperti tadi, state-nya tetap tidak berubah, dari Q1 tetap menjadi Q1, maka kita tulis Q1. Inputannya sekarang menjadi B, top stack-nya itu berubah menjadi A dari yang sebelumnya. Oke, jadi kita lihat lagi nih di soal cari yang Q1BA. Q1BA. Nah, dapat nih Q1BA, hasilnya Q1 empty. Maka kita tulis Q1BA sama dengan Q1 empty. Kalau dia dituliskan hasilnya adalah Q1 empty, maka dia akan melakukan operasi pop. Pop berarti akan ada yang diambil dari stack. Elemen apa yang diambil? Elemen yang paling atas. Yang paling atas kan tadi ada A, maka pop terhadap A. Kalau A di pop atau diambil, maka hasil stack-nya tinggal Z aja. Maka digambarkan hasilnya Z karena A sudah diambil. Nah, sekarang langkah ketiga sudah, sekarang kita masuk ke langkah selanjutnya, yaitu inputan string B lagi. Karena di soal diminta A, B, B, A. Nah,
input string B dengan tumpukan yang sebelumnya sekarang menjadi Z. Kita sama seperti tadi, state-nya tetap tidak berubah dari Q1 ke Q1, maka di sini Q1 inputannya B, top stack yang sebelumnya adalah Z, kita tulis di sini Z. Kita cari Q1BZ. Nah, ini ada Q1BZ sama dengan Q1BZ. Nah, di sini hasilnya Q1BZ atau transisinya berubah menjadi Q1BZ. Sama seperti tadi, berarti dia push B. Push B, sebelumnya ada Z aja, kita push B, maka hasil gambarnya menjadi seperti ini. Berarti sekarang kondisi saat ini yang menjadi top stack adalah B. Oke, lanjut. A, B, B berarti tinggal A. A, B, B sekarang A. Langkah yang kelima, input string A dengan tumpukan B. Karena sebelumnya top stack-nya adalah B. Nah, sama seperti tadi, state-nya tetap tidak berubah dari Q1 menjadi Q1, maka di sini tulis Q1. Kalau di sini berubah, misal Q1 di sininya menjadi Q2, maka di sini kita tulis juga Q2. Gitu. Jadi, karena ini tidak berubah, maka tetap menjadi Q1 dengan input A, top stack sebelumnya adalah B. Maka kita cari Q1AB. Q1AB sama dengan Q1MT. Hasil transisinya adalah Q1MT. Maka kalau MT, dia akan melakukan operasi pop. Apa yang di pop? Tumpukan paling atas, yaitu B. Setelah B di pop, maka tinggal Z. Nah, semua inputan sudah A, B, B, A, semua sudah kita aplikasikan ke mesin atau kita masukkan ke dalam mesin. Inputan ini kan inputan ya, sudah kita masukkan ke dalam mesin. Nah, kalau sudah semua inputan sudah selesai dibaca, jangan lupa, ini mahasiswa sering lupa, langkah terakhirnya itu kita harus melakukan penyelesaian. Kalau melakukan penyelesaian, berarti tidak ada lagi inputan yang dibaca. Kalau tidak ada lagi inputan yang dibaca, maka inputan di sini menjadi empty. Jadi Q1 di sini didapat dari Q1 hasil sebelumnya. Hasil sebelumnya Q1 tetap menjadi Q1. Maka kita tulis Q1 dengan input empty yang menandakan semua inputan sudah selesai. Kalau dia hanya A, B, B, A, istilahnya dia akan mengambang nih, udah selesai atau belum. Jadi untuk menandakan inputan itu sudah selesai sampai di A, kita harus operasikan inputan empty, tidak ada inputan lagi maksudnya. Nah, berarti di sini Q1 empty, top stack sebelumnya adalah Z. Q1 empty Z. Kita lihat Q1 empty Z menghasilkan Q2 Z. Maka kita tulis Q1 empty Z menghasilkan Q2 Z. Nah, di sini sudah selesai. Dia tetap sama-sama Z, top stack-nya. Nah, dari sini yang ditanyakan kan apakah diterima atau ditolak. Maka kita lihat di sini. State-nya berhenti di Q2 karena hasil akhirnya dari semua tadi dia berhenti di Q2. Kita lihat di soal. Final state-nya adalah Q2. Jadi, untuk melihat apakah dia diterima atau ditolak, itu dilihat dari final state-nya. Kalau di sini final state-nya Q2, maka kita lihat di sini apakah dia berhenti di Q2 juga. Karena dia berhenti di Q2 juga, maka kesimpulannya string A, B, B, A diterima oleh mesin PDA karena berakhir di state akhir, yaitu Q2 dengan top stack-nya Z.
Itu um, materi untuk PDA hari ini. Jadi ini adalah materi pertemuan 12. Nanti ini adalah materi pertemuan 12. Oke, terima kasih. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.